Selamat pagi pemirsa, sebentar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Cenmi Siti Mulyanti yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual 4 Juli 2022. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Sukabumi, Kecamatan Batu Kuda. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan daerah tersebut, ledakan terjadi pada pukul 8 malam waktu setempat, bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Bumi Indah, Sukabumi. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, karena gudang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan hal tersebut juga menyebabkan kesulitan tim SAR untuk mengevakuasi dan mencapai ke lokasi kejadian. Karena ledakan yang disebabkan cukup dahsyat, tempat mobil pemadaman kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 orang luka-luka. Korban-korban ini sudah ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumah untuk menghindari kebakaran. Namun hingga saat ini, sejak datangnya tambahan air, pemadam kebakaran sudah bisa mengendalikan api. Kembang api yang biasa menjadi hiburan sekarang malah menimbulkan bahaya yang luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa untuk selalu berhati-hati dalam setiap kegiatan Anda. Karena hal yang diinginkan bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Berita selanjutnya datang dari Indramayu. Sopir bus Laksamana akui kelelahan. Surya, sopir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan kecelakaan dan memakan korban tewas dan luka-luka masih diperiksa intensif oleh petugas Polsek Indramayu. Pria berusia 23 tahun tersebut juga mengalami luka-luka di bagian kepala. Ketika disidik oleh petugas, wajah Surya masih bersimbah darah. Kemudian, pemuda tersebut mengaku mengantuk dan lelah sedangkan bus yang ia kendarai tidak menyediakan sopir cadangan. Sementara itu, 6 jasad korban bus Laksamana yang terjun dan terbakar di jurang Luwu masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Imarano, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Barat. Dari data sementara, para korban berasal dari Kabupaten Garut, sedangkan bangkai bus masih berada di tempat kejadian perkara dan seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Berita berikutnya datang dari ibu kota. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sekitar 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah ibu kota terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya, Kemang, Jakarta Selatan. Dengan ketinggian air yang mencapai 1 meter, anggota tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi warga, terutama warga lanjut usia dari rumah yang terdampak banjir. Selain itu, banjir juga meredam wilayah Grogol, Jakarta Barat, sehingga Rabu siang di beberapa lokasi seperti Cipinang Melayu dengan ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir Jakarta di 2 hari terakhir ini yaitu mengutamakan evakuasi warga. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebutkan bahwa banjir Jakarta akan terus diperparah karena adanya air kiriman dari hulu. Namun, pihaknya menyatakan telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegakkan masyarakat agar tetap waspada mengingat adanya peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek untuk beberapa hari ke depan. Berita tadi sekaligus penutup acara seputar berita pagi hari ini. Saya Cenmi Siti Mulyanti ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.